Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari paper yang berjudul Esau dan Yakub. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan nama saya Yohanes Lino dengan NIM 24101145. Kisah Esau dan Yakub di dalam kitab Kejadian menggambarkan dinamika hubungan keluarga yang kompleks dalam konteks budaya patriarkal. Konflik antara keduanya berpusat pada perebutan hak kesulungan yang mencakup warisan, materi, dan berkat rohani. Preferensi Ishak terhadap Esau dan Ribka terhadap Yakub menciptakan ketegangan dalam keluarga, memperparah konflik yang sudah ada. Esau yang bersikap impulsif menjual hak kesulungan demi kepuasan sesaat, sementara Yakub menggunakan tipu daya untuk mengambil hak tersebut. Namun, kisah ini menunjukkan bagaimana anugerah Allah melampaui kelemahan manusia, di mana Yakub dipilih sebagai pewaris janji perjanjian Allah. Pertemuan kembali Esau dan Yakub yang diwarnai dengan rekonsiliasi mengajarkan pentingnya pengampunan dan kasih dalam memulihkan hubungan keluarga. Dalam perspektif teologis, narasi ini memberikan pengajaran tentang kedaulatan Allah, pentingnya keputusan yang bijak, dan relevansi pengampunan dalam kehidupan modern. Dinamika hubungan antara Esau dan Yakub tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan tradisi pada masa itu. Dalam budaya patriarkal, hak kesulungan tidak hanya mencakup hak waris atau hak harta keluarga, tetapi juga posisi sebagai kepala keluarga dan penerima berkat rohani. Kejadian bab 25 ayat yang ke-23 mengungkapkan nubuat Allah kepada Ribka bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Sebuah pernyataan yang secara langsung membalikkan norma tradisional. Nubuat ini menegaskan bahwa rencana Allah tidak terikat pada adat istiadat manusia, melainkan kehendaknya yang berdaulat. Ketidakseimbangan kasih orang tua terhadap anak juga menjadi akar konflik dalam keluarga ini. Ishak mencintai Esau karena keterampilan berburu yang dimilikinya, sedangkan Ribka menyayangi Yakub karena sifatnya yang tenang. Kejadian bab 25 ayat yang ke-28. Preferensi ini tidak hanya menciptakan persaingan antara kedua saudara, tetapi juga menunjukkan bagaimana bias orang tua dapat memperburuk dinamika keluarga. Dalam perspektif teologis, hal ini mengajarkan pentingnya kasih yang adil dan tidak memihak dalam keluarga sebagai refleksi dari kasih Allah yang universal. Pada akhirnya, kisah Esau dan Yakub tidak hanya berbicara tentang konflik keluarga, tetapi juga rekonsiliasi dan pengampunan. Setelah bertahun-tahun hidup terpisah, Esau dan Yakub akhirnya bertemu kembali dalam suasana penuh pengampunan. Bisa dilihat pada Kejadian 33 ayat 1-11. Pertemuan ini mengajarkan bahwa meskipun hubungan keluarga dapat hancur oleh kesalahan dan dosa, pemulihan tetap mungkin terjadi melalui sikap rendah hati dan kasih. Kisah ini menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga modern untuk memprioritaskan rekonsiliasi dan membangun hubungan yang berdasar kasih dan pengampunan. Baik, kita akan membahas yang pertama adalah latar belakang keluarga Esau dan Yakub. Kisah Esau dan Yakub dalam kitab Kejadian merupakan salah satu narasi yang menggambarkan kompleksitas hubungan keluarga, khususnya dalam konteks budaya patriarkal. Sebagai anak kembar dari Ishak dan Ribka, kehidupan mereka penuh dengan dinamika yang melibatkan tradisi, kasih sayang orang tua yang tidak seimbang, dan perjuangan untuk mendapatkan hak kesulungan. Hak kesulungan
yang tidak hanya bernilai materi tetapi juga rohani, menjadi sumber konflik utama di antara mereka. Dalam budaya zaman itu, hak kesulungan mengandung arti yang mendalam, termasuk tanggung jawab sebagai penerus keluarga dan penerima berkat perjanjian Allah. Namun, kisah ini menunjukkan bahwa faktor manusia seperti kecemburuan, tipu daya, dan preferensi pribadi dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan menguji iman serta karakter setiap individu. Ketidakadilan dalam kasih sayang orang tua. Preferensi Ishak terhadap Esau dan Ribka terhadap Yakub menciptakan kesenjangan emosional dalam keluarga. Ishak menghargai Esau karena keahliannya sebagai pemburu, sementara Ribka lebih menyukai Yakub karena sifatnya yang tenang. Ketidakadilan ini menunjukkan bagaimana bias orang tua dapat memperburuk hubungan antar saudara. Persaingan dalam hak kesulungan. Persaingan antara Esau dan Yakub memuncak ketika Yakub dengan bantuan Ribka menipu Ishak untuk mendapatkan berkat hak kesulungan. Tindakan ini tidak hanya mencederai hubungan saudara, tetapi juga merusak kepercayaan dalam keluarga. Konflik ini mengajarkan pentingnya integritas dan keadilan dalam menjaga hubungan keluarga. Hak kesulungan sebagai pemicu konflik. Hak kesulungan yang secara tradisional diwariskan kepada anak sulung mencakup tanggung jawab besar dalam keluarga Yahudi kuno. Selain memperoleh bagian ganda dari warisan materi, pemegang hak kesulungan juga menjadi pewaris berkat rohani yang melibatkan perjanjian Allah dengan keluarga itu. Dalam kisah Esau dan Yakub, hak ini memiliki makna yang lebih dalam karena berhubungan dengan kelangsungan janji Allah kepada Abraham. Namun, tindakan Yakub yang memanfaatkan kelemahan Esau untuk memperoleh hak tersebut melalui tipu daya. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 menunjukkan bagaimana ketidakjujuran dapat merusak tatanan keluarga dan membawa konsekuensi yang mendalam. Selain itu, kejadian ini menjadi pengingat tentang pentingnya penghargaan terhadap berkat rohani yang diberikan Allah. Esau secara impulsif menjual hak kesulungan demi memenuhi kebutuhan jasmaniah yang sesaat, menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap nilai hak tersebut. Sebaliknya, Yakub, meskipun salah dalam tindakannya, menunjukkan keseriusan dalam menghargai berkat itu. Perbedaan sikap ini mencerminkan bagaimana manusia dapat keliru dalam menilai prioritas hidup. Dalam perspektif teologis, kisah ini mengajarkan bahwa meskipun tindakan manusia seringkali penuh dengan kelemahan, rencana Allah tetap berlangsung, bahkan melalui situasi yang tampak penuh kekacauan. Selanjutnya, ada persepsi terhadap hak kesulungan. Esau memandang hak kesulungan sebagai suatu yang tidak terlalu penting, terlihat dari keputusannya menjual kepada Yakub hanya untuk semangkuk sup merah. Keputusan ini menunjukkan kurangnya penghargaan Esau terhadap hak kesulungan yang seharusnya menjadi warisan spiritual dan materialnya. Selanjutnya, dampak manipulasi dalam keluarga. Manipulasi yang dilakukan Yakub dan Ribka terhadap Ishak tidak hanya merugikan Esau, tetapi juga menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga. Kisah ini mengajarkan pentingnya keterbukaan dan komunikasi yang sehat untuk menghindari konflik. Yakub melarikan diri ke Haran bukan hanya untuk menghindari ancaman Esau, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan pribadi yang penuh makna. Di tengah perjalanan ini, ia mengalami perjumpaan dengan Allah melalui mimpi
tentang tangga yang akan menghubungkan langit dengan bumi. Kejadian 28, 10-22. Peristiwa ini menjadi titik awal transformasi spiritual Yakub, di mana ia menyadari bahwa Allah menyertai dirinya meskipun ia telah bertindak tidak jujur. Pertemuan kembali Yakub dan Esau menggambarkan keindahan rekonsiliasi yang terjadi melalui kerendahan hati dan kasih. Sebelum pertemuan tersebut, Yakub sebagai tanda kedamaian, Kejadian 32 ayat 13-21, ketika akhirnya bertemu, Esau menunjukkan sikap yang luar biasa dengan memeluk Yakub dan menangis bersamanya. Kejadian 33 ayat 4. Berikutnya, transformasi spiritual Yakub. Pengalaman Yakub selama pelariannya, termasuk mimpinya tentang tangga yang menghubungkan bumi dan surga, menjadi momen penting dalam hidupnya. Transformasi ini menunjukkan bahwa Allah dapat menggunakan situasi sulit untuk membentuk karakter seseorang. Proses rekonsiliasi dengan Esau, pertemuan kembali Yakub dan Esau setelah bertahun-tahun terpisah, menunjukkan pengampunan dan kerendahan hati dapat menyembuhkan luka keluarga. Meskipun Esau awalnya marah, ia akhirnya menerima Yakub dengan penuh kasih. Kisah ini memberikan pelajaran tentang pentingnya rekonsiliasi dalam menjaga hubungan keluarga. Pelajaran teologis dari kisah Esau dan Yakub. Kisah Esau dan Yakub mengajarkan bahwa Allah tetap bekerja melalui kelemahan manusia untuk mewujudkan rencananya, meskipun Yakub menggunakan cara yang tidak benar untuk mendapatkan hak kesulungan, Allah tetap memilihnya sebagai penerus perjanjian dengan Abraham. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh kelemahan manusia. Selanjutnya, kedaulatan Allah dalam pilihannya. Pemilihan Yakub sebagai penerus perjanjian menunjukkan kedaulatan Allah dalam menentukan siapa yang akan menjalankan rencananya. Pilihan ini tidak berdasarkan kelayakan manusia, tetapi atas kasih karunia Allah. Relevansi dalam kehidupan modern. Kisah ini relevan dalam kehidupan modern sebagai pengingat bahwa konflik dalam keluarga dapat diselesaikan melalui pengampunan dan kerendahan hati. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar bagi setiap individu, meskipun seringkali sulit dipahami. Kesimpulannya, kisah Esau dan Yakub adalah salah satu narasi Alkitab yang menggambarkan kompleksitas hubungan keluarga yang melibatkan tradisi patriarkal, prevensi orang tua, dan persaingan antar saudara. Dalam konteks budaya saat itu, hak kesulungan memiliki makna yang mendalam, baik secara materi maupun spiritual. Namun, konflik antara Esau dan Yakub menunjukkan bagaimana pentingnya pilihan pribadi dan ketidakadilan dalam kasih sayang orang tua dapat menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga. Hal ini mengingatkan pembaca akan pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai keluarga yang dilandasi keadilan dan kasih. Dalam perspektif teologis, kisah ini memperlihatkan kedaulatan Allah dalam menjalankan rencananya yang tidak terikat oleh tradisi manusia. Allah memilih Yakub meskipun tindakannya tidak selalu benar sebagai penerus janji perjanjian dengan Abraham. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Allah tidak bergantung pada kesempurnaan manusia, melainkan pada kasih karunia-Nya yang melampaui kelemahan manusia. Konflik yang terjadi dalam keluarga Esau dan Yakub menjadi bukti bahwa Allah bekerja melalui situasi yang penuh tantangan untuk mewujudkan kehendak-Nya.
Akhirnya, kisah Esau dan Yakub memberikan pengajaran teologis yang relevan bagi kehidupan modern. Narasi ini menekankan bahwa Allah memiliki rencana besar bagi setiap individu, meskipun seringkali sulit dimengerti dalam situasi tertentu. Pengampunan, kerendahan hati, dan pengajaran terhadap nilai-nilai spiritual menjadi kunci untuk menghadapi konflik, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui kisah ini, pembaca diingatkan bahwa kasih Allah selalu hadir untuk memulihkan hubungan dan membawa penghargaan bagi mereka yang berserah kepadanya. Sekian pembahasan yang Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan dari paper yang berjudul Esau dan Yakub. Jika ada salah dalam penyampaian materi, saya minta maaf dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Salve.